Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila Drimawan Putri dari peserta Latsar BDK Denpasar kelas C absen 28. Pada kesempatan kali ini, untuk agenda 1, saya akan menyampaikan video mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, khususnya isu kontemporer pada berita yang bertentangan dengan nilai bela negara berupa cinta tanah air. Dan setelah saya memilih 3 berita tersebut, saya akan memilih salah satu yang menarik yang menurut saya paling menarik. Akan saya bahas juga menggunakan penerapan tapisan USG, dan saya akan memberikan solusi dengan membuat salah satu rencana aksi yang mengcounter berita tersebut dan memiliki salah satu nilai pada cinta tanah air. Isu kontemporer yang bertentangan dengan nilai bela negara cinta tanah air. Sebelum memulai, mari kita lihat indikator cinta tanah air dapat ditunjukkan dengan adanya sikap yang pertama, menjaga tanah dan perkarangan serta seluruh ruang wilayah Indonesia. Yang kedua, jiwa dan raganya bangga sebagai bangsa Indonesia. Selanjutnya, jiwa patriotisme terhadap bangsa dan negaranya. Lalu, menjaga nama baik bangsa dan negara. Yang kelima, memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara. Dan yang terakhir, bangga menggunakan hasil produk bangsa Indonesia. Berita yang pertama yang bertentangan dengan nilai bela negara cinta tanah air yang saya pilih ialah laju kerusakan hutan mangrove di Indonesia merupakan salah satu yang tercepat di dunia. Lalu yang kedua ada Ex-Kasatgas KPK menyebutkan bahwa kerugian negara dalam kasus korupsi bansos COVID-19 dapat mencapai 2 triliun rupiah. Yang ketiga, kasus perusakan makam masih berlanjut dan Kemendag Solo akan melakukan asesmen terhadap hal berikut. Untuk berita pertama, di mana laju kerusakan hutan mangrove di Indonesia merupakan salah satu yang tercepat di dunia, itu bertentangan dengan indikator cinta tanah air yang pertama, yaitu menjaga tanah dan perkarangan serta seluruh ruang wilayah di Indonesia. Hal perusakan hutan mangrove di Indonesia sangat bertentangan dengan indikator tersebut. Untuk yang kedua, berita kedua ada Ex-Kasatgas KPK yang menyebutkan kerugian negara dalam kasus korupsi bansos COVID-19 dapat mencapai rupiah 2 triliun. Hal ini menunjukkan bertentangannya dengan indikator cinta tanah air, menjaga nama baik bangsa dan negara, serta memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara. Karena hal yang disebutkan dalam berita ini sungguh mencemarkan nama baik bangsa dan negara, juga memberikan kontribusi yang sangat buruk kepada kemajuan bangsa dan negara, bahkan memperlambat penanganan untuk COVID-19 sendiri. Dan yang terakhir, kasus perusakan makam berlanjut itu bertentangan dengan indikator cinta tanah air yang pertama, yaitu menjaga tanah dan perkarangannya serta seluruh ruang wilayah di Indonesia. Berikut sumber dari berita yang telah saya gunakan. Berita yang akan saya bahas lebih lanjut ialah mengenai laju kerusakan hutan mangrove di Indonesia yang merupakan salah satu tercepat di dunia. Berita ini saya dapatkan dari website Tempo. Total luas hutan mangrove di Indonesia ialah 25% dari keseluruhan hutan mangrove di dunia yang tersebar di 90.000 km garis pantai. Namun, laju kerusakan hutan mangrove di Indonesia merupakan yang tercepat dan terbesar di dunia. Hal itu dikemukakan oleh Direktur Eksekutif Yayasan Keanekaragaman Hayati MS Sembiring dalam workshop mangrove di Universitas Brawijaya Malang pada Kamis 13 Oktober 2016. Menjelaskan dalam 3 dekade terakhir Indonesia kehilangan sekitar 40% luas hutan mangrove. Kerusakan hutan mangrove lebih banyak akibat alih fungsi menjadi tambak, pemukiman, industri, dan perkebunan. Saja akibat alih fungsi lahan mangrove, tapi juga akibat pembelakan liar. Kayu mangrove dicuri untuk dijadikan material bangunan, kapal, batu arang, dan juga kayu bakar. Termasuk akibat pembuangan limbah industri yang mematikan tanaman mangrove, katanya. Menurut Sembiring, Indonesia memiliki 43 jenis tanaman mangrove. Namun, kekayaan hayati itu terus mengalami kerusakan. Padahal, hutan mangrove berfungsi untuk menahan gelombang laut ataupun tsunami, juga mencegah terjadinya intrusi air laut dan erosi. Sembiring mengatakan hutan mangrove juga menjadi habitat aneka jenis ikan, kepiting, dan biota laut lainnya. Untuk itulah perlu dilakukan workshop untuk menyusun rencana aksi secara nasional demi menyelamatkan hutan mangrove yang tersisa.
penyelamatan hutan mangrove melibatkan para pihak yang berkepentingan untuk melestarikan mangrove. Kepala Subdirektorat Reboisasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Joko Pramono mengatakan bahwa hutan mangrove yang tersisa sekitar 3, juta hektar terbanyak berada di Jawa, Papua, dan Kalimantan. Sekitar 2,5 juta hektar dalam kondisi baik dan selebihnya dalam kondisi rusak. Joko sependapat bahwa kerusakan hutan mangrove antara lain akibat alih fungsi hutan mangrove. Di antaranya dijadikan tambak udang, pembalakan liar juga ikut merusak hutan mangrove. Joko mengajak semua pihak termasuk perusahaan swasta, masyarakat, akademikus, dan lembaga swadaya masyarakat ikut terlibat memulihkan kawasan hutan mangrove. Kerusakan hutan mangrove bisa menjadi penyebab terjadinya bencana alam seperti abrasi, erosi, dan juga penggerusan daratan. Hal itu sudah terjadi di sejumlah daerah di Jawa Tengah. Masalah utama dari masalah hutan mangrove ini ialah mengenai pemahaman masyarakat dan juga pelaku-pelaku pada sektor industri mengenai hutan mangrove yang masih sangat kurang. Dan berikut matriks USG penentuan masalah spesifik pemahaman hutan mangrove. Dapat dilihat bahwa masalah spesifik yang membutuhkan perhatian paling khusus ialah nomor 5, yaitu paradigma lama di masyarakat atau antroposentris. Antroposentris ialah merupakan sebuah keyakinan bahwa manusia merupakan pusat dari segala-segalanya. Manusia dianggap sebagai makhluk yang paling istimewa dan paling mulia. Manusia merupakan hal yang paling penting di alam semesta dan ditinjau dari sisi keberlanjutan. Ketika Banten Mangrove Center ada di Kecamatan Sawaluhur, maka upaya yang dapat dilakukan ialah mengedukasi masyarakat tentang konservasi mangrove serta pengelolaan yang bijak harus tetap dilaksanakan agar cara pandang antroposentris sebagian masyarakat dapat beralih dan menerima cara pandang ekosentris. Ekosentris sendiri merupakan sebuah keyakinan bahwa pandangan harus sejalan dengan ekologi atau lingkungan. Itu, kepedulian moral tidak hanya ditunjukkan pada makhluk hidup saja, tetapi juga untuk benda abiotik yang terkait. Ekosentrisme memberikan pandangan lingkungan harus diperhatikan karena manusia hanyalah salah satu subsistem atau bagian kecil dari seluruh ekosistem. Sehingga solusi yang dapat dilakukan ialah memberikan edukasi lebih lanjut kepada warga dan seluruh pihak terkait yang memungkinkan dalam pengelolaan hutan mangrove ini. Salah satu caranya ialah dapat dengan cara pembuatan silabus dan relawan agar dapat diterapkan ke dalam kelas seperti yang dilakukan oleh SMA Negeri 8 Kota Balikpapan. Lalu selanjutnya perusahaan swasta, masyarakat, akademikus, dan juga lembaga swadaya masyarakat tentu saja harus ikut terlibat dalam memulihkan kawasan hutan mangrove. Dan upaya terakhir yang dapat dilakukan ialah pemberian workshop mengenai hutan mangrove sehingga perusahaan swasta, masyarakat, akademikus, dan juga lembaga swadaya masyarakat yang terlibat dapat mengerti dan paham bagaimana pentingnya hutan mangrove ini dalam ekosistem. Solusi yang telah saya berikan sejalan dengan indikator cinta terhadap tanah air yang pertama, yaitu menjaga tanah dan perkarangan serta seluruh ruang wilayah Indonesia. Sekian video penjelasan dari saya pamit undur diri, semoga bermanfaat. Terima kasih.